Shalom Tiberias. Kasih lo tepuk tangan yang terbaik dulu buat Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur kembali kita boleh hadir dalam keadaan yang sungguh baik di rumah Tuhan. Karena kebaikan Tuhan Yesus yang begitu melimpah mengawali bulan, kita percaya kita memulai bulan yang baru ini dengan ucapan syukur. Dan kita mau menyembah Tuhan Yesus sebab Tuhan Yesuslah yang layak kita sembah sampai dengan kapanpun. Hari ini mari datang dengan percaya, kita siap memberikan yang terbaik sebab Tuhan yang Yesus yang dahsyat juga akan memberikan yang terbaik buat setiap kita. Saudara siap menyembah Tuhan, amin? Yang siap kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita, Tuhan Yesus namanya. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita boleh tundukkan kepala, kita sama-sama bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus untuk pagi yang sungguh indah, sungguh luar biasa baik. Setiap kami Tuhan secara pribadi, bahkan bersama dengan keluarga kami Tuhan, boleh berkumpul, boleh beribadah. Karena Engkaulah Allah yang menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk segalanya. Terima kasih Roh Kudus untuk penghiburan yang begitu manis. Untuk kekuatan yang Tuhan selalu sediakan bagi setiap kami. Hari ini kami mau menyembah. Kami mau mengucap syukur dalam nyanyian kami. Agar Engkau Allah yang kami yang baik, yang disenangkan pada saat yang terbaik ini Tuhan. Berkati Tuhan Yesus, sertai kami Tuhan. Dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya, semuanya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah yang punya sorga, Allah yang siap memberkati dan juga menolong setiap kami. Terpujilah Engkau Tuhan, ini setiap kami yang percaya di dalam nama Yesus. Haleluya, sama-sama kita boleh katakan, amin. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus saudara. Angkat tanganmu sama-sama saudara. Buka hatimu. Kita mau mendekat sama Tuhan Yesus. Kami kejar hadir-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus yang selalu hadir dalam hidup setiap kita. Katakan dan doa bersama-sama saudara. Mendekat padamu Tuhan. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka, tak kusangka ku temukan
satu kasih yang selalu ada bagi setiap kami yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajah-Mu. Terima kasih Tuhan. Mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidup setiap kami. Haleluya. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidup setiap kami. Kembali katakan, boleh sambil angkat kedua tanganmu pagi hari ini. Oh, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu yang terjadi terus di dalam hidup setiap kami. Haleluya. Oh Tuhan, memandang wajah-Mu, mengikuti, katakan kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Amin. Mengejar hadir-Mu. Mari setiap jemaat ini boleh bangkit berdiri bersama-sama. Mari bangkit berdiri, katakan bersama-sama di hadapan Tuhan Yesus. Amin. Kami nyatakan kebesaran-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Kebesaran-Mu mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita, saudara. Tuhan Yesus namanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biar semuanya menyembah Yesus. Kami angkat tangan kami Tuhan, menyadari Tuhan yang baik, Tuhan yang layak kami sembah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bawa hatimu kepada Tuhan sama-sama jemaat Tiberias. Kita mau katakan, memandang wajah-Mu, amin Tuhan Yesus. Hadir-Mu dalam hidupku. Kami bawa sembah kami Tuhan, membawa sembahku,
menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Boleh kembali bersama-sama katakan, memandang wajah, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar. Angkat suaramu bersama-sama gereja Tuhan. Terima kasih Yesus, oh, membawa sembahku. Kami nyatakan kebesaran Tuhan. Haleluya. Terimalah ini Tuhan. Hadir-Mu dalam hidupku. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Dia. Oh,
menguasai kami. Tuhan yang angkat segala pergumulanku. Oh, tak ada yang seperti Yesus, tak ada yang seperti Engkau. Menyadari kebaikan Tuhan selalu ada dalam hidup setiap kami. Itulah kekuatan hati kami Tuhan. Kami sadar tanpa Engkau bersama dengan setiap kami Tuhan Yesus, kami gak mungkin sampai dengan detik ini. Bahkan sampai selama-lamanya kami butuh Tuhan kami yang dahsyat. Perlengkapi kami Tuhan, kuatkan kami, teguhkan setiap hati kami Tuhan. Kami mau mengalami Engkau lebih lagi, mengawali bulan dengan syukur, dengan hati yang percaya. Tuhan sanggup menolong setiap kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Kami andalkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Angkat tanganmu sama-sama saudara di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Katakan sama-sama saudara. Katakan di setiap waktu kami Tuhan, tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Sama-sama katakan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Yesus yang
hidup setiap kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan untuk semuanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa. Kami sadar betul ada bersama dengan kami. Kami minta ampun Tuhan, kalau mungkin hari-hari ini kami mulai meragukan kekuatan dan juga pertolongan Tuhan. Hari ini kembali kami hadir, kembali dikuatkan. Engkau yang kami andalkan, Engkau yang kami percaya, yang tidak pernah mengecewakan setiap kami. Ada bersama dengan kami sepanjang hidup sampai dengan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terimalah syukur kami, terimalah hati yang menyembah ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap bersorak-sorai lebih lagi di dalam nama Yesus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Setiap Bapak Ibu yang mengandalkan Tuhan Yesus, boleh kasih tepuk tangan di atas kepala kita, boleh kasih salam senyum setiap jemaat Tuhan. Katakan ku tak pandang dari gereja semua. Sama-sama kita tepuk tangan buat kasih Tuhan, buat kebaikan-Nya bagi setiap kita. Kami bersyukur buat minggu yang baru. Boleh tepuk tangan di atas kepala kita buat minggu yang baru, buat bulan yang baru ini. Mari bersyukur. Mari kita cobakan kiri. Asal kau berdiri atas firman-Nya, bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang dari suku mana, berdiri atas firman-Nya, Dia mengandalkan Tuhan Yesus. bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, cinta keluargalah, cinta keluargalah. Dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara. Cinta keluarga Allah, cinta keluarga Allah. Tepuk tangan di atas kepala kita sama-sama yang bersyukur buat kasih setia Tuhan Yesus. Dengan iman bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, oh sebab Dia, sama-sama, Bahwasannya itu selamanya kasih setianya. tepuk tangan di atas kepala. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Dan bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Tepuk tangan buat kasih Tuhan, buat kebaikan bagi setiap kita. Amin. Silakan kembali duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Senang boleh kembali melayani Bapak Ibu di minggu yang baru ini. Dan sama-sama kita mau saksikan video highlight dari khotbah Gembala Sidang Gereja di Media. Selamat menyaksikan dan Tuhan Yesus memberkati setiap kita semua.
Pernikahan adalah sesuatu hal yang kompleks. Kita menjalankan pernikahan berdasarkan panduan. Panduannya adalah Alkitab untuk kita menjalankan pernikahan sesuai dengan kehendak Tuhan. Pernikahan yang baik harus seturut dan sejalan sesuai dengan kehendak Tuhan, atau libatkan Tuhan Yesus. Jikalau kita mencintai pasangan kita, maka otomatis kita akan mengundang Tuhan Yesus untuk campur tangan dalam hubungan suami istri itu. Suami istri harus mengutamakan pasangannya. Mengutamakan pasangan, maka kita berbicara tentang kasih. Dan juga di sini artinya mau berkorban, yaitu berkorban dengan ketulusan. Dan sama seperti Yesus Kristus, karena itu kita harus mengundang sang empunya cinta kasih itu turut dalam hubungan suami dan istri. Suami istri yang disatukan Tuhan harus memiliki satu iman, satu visi, dan juga menjadi satu emosional, spiritual, intelektual, finansial, jadi satu. Artinya saling melengkapi dan menguatkan. Pernikahan yang sehat tidak saling menutupi dan tidak ada rahasia antara pasangan, akan tetapi harus saling menerima kelebihan dan kelemahan, kekurangan pasangan di dalam Tuhan Yesus. Suami itu mengasihi istri dengan kasih Bapa seperti Kristus mengasihi jemaat. Nah, istri taat dan patuh kepada suami bahkan seperti kepada Tuhan. Dan kita sebagai istri, kita memenangkan suami kita bukan dengan perkataan, bukan dengan kata-kata, tapi dengan perbuatan atau kelakuan kita. Baik Bapak Ibu Jemaat Tuhan, video lengkap dari Khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Bapak Ibu dapat saksikan secara lengkap di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Sama-sama kita akan membaca dan mendengar suara Gembala terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan suara Gembala dengan judul Merencanakan Hidup Kita dengan Sikap Hati yang Tunduk kepada Tuhan Yesus. Tema yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus berkati kami semua, selalu dalam lindungan Allah, tidak bahaya dan tidak celaka. Diberkati dalam segala usaha dan pekerjaan, ekonomi kami dipulihkan dan tidak resesi. Bebas dari segala kutuk penyakit, bebas dari penderitaan. Hidup di bumi seperti di sorga. Beri rumah di bumi, rumah di sorga. Doa kami agar kami semua dipersiapkan menjadi mempelai Kristus yang akan diundang pesta di kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Pemahaman yang kedua, apa saja yang harus kita lakukan dalam merencanakan hidup kita dengan sikap hati yang tunduk kepada Tuhan Yesus. Yang pertama, andalkan Tuhan Yesus dalam perencanaan. Yeremia 29 ayat 11, Tuhan Yesus selalu mengetahui yang terbaik untuk kita. Sebagai manusia, pemikiran dan pandangan kita terbatas. Apa yang kita anggap baik belum tentu benar-benar baik untuk kita. Namun Tuhan yang Maha Tahu melihat segala sesuatu, termasuk masa depan kita. Apa yang Dia rancangkan bagi kita selalu yang terbaik. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera untuk kita. Yang kedua, andalkan Roh Kudus untuk memampukan kita. Zakaria 4 ayat 6, kita tak dapat berjalan sesuai rencana Tuhan dengan kekuatan kita sendiri. Kita butuh pertolongan Roh Kudus untuk membimbing dan memampukan kita menjalani hidup sesuai kehendaknya. Roh Kudus membimbing, membangun persekutuan dengan kita, mengajar, mengisi, berdoa untuk kita, dan menaungi kita. Jika kita tidak mengandalkan Roh Kudus, maka upaya kita akan sia-sia. Yang ketiga, senantiasa minta hikmat Tuhan. Amsal 3 ayat 13-18, Yakobus 3 ayat 17. Kita manusia sangat membutuhkan hikmat. Hikmat adalah mempunyai pengertian, mempunyai kebijaksanaan. Hikmat Tuhan jauh lebih penting daripada hikmat manusia. Ketika kita mempunyai hikmat Tuhan, maka hidup kita akan berhasil dan bahagia. Dan yang keempat, minta selalu kekuatan dari Tuhan Yesus. Mazmur 28 ayat 7, Yesaya 41 ayat 10. Dalam hidup ini tentu kita pernah mengalami saat-saat di mana kita lelah dan jenuh. Sekuat apapun fisik seseorang, bila kekuatannya tidak di dalam Tuhan Yesus, maka kekuatannya dapat terkuras habis. Akibatnya, kita jadi pribadi yang lemah dan cepat menyerah. Untuk itu, tetaplah melekat dengan Tuhan Yesus. Sebab hanya di dalam Tuhan Yesus kita menjadi kuat. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup dalam kekudusan. Menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau dan tidak mendukakan hati Engkau, serta tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai dalam Wahyu 20,
ayat 14-15. Kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh jiwa dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat. Belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita boleh kasih tepuk tangan yang dahsyat buat kasihnya Tuhan Yesus Kristus. Demikian suara gembala yang memberkati Bapak, Ibu, dan saya. Mari kita bangkit berdiri sama-sama Bapak, Ibu. Angkat tangan kita, buka hati kita. Ku ada hari ini karena Tuhan baik, tak pernah baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih-Mu, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehari Bapa, kami mengucap syukur hanya anugerah-Mu ya Bapa mengaruniakan kami untuk datang memuji menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau mengaruniakan kami sekali lagi, sehari lagi. Kami bisa berkumpul bersama-sama. Untuk kami diajar, untuk kami dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan. Untuk kami diperlengkapi. Untuk kami dibentuk, dibaharui. Untuk kami mengenal Engkau Tuhan Yesus dengan benar, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kekasih jiwa kami. Tuhan penyelamat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu Tuhan. Biar setiap kata kalimatnya Tuhan Yesus yang pimpin, Tuhan Yesus yang urapi. Sehingga hanya kebenaran firman Tuhan Yesus yang hidup, yang menyelamatkan, yang menyembuhkan, yang memulihkan, yang membangkitkan, yang membaharui, yang mengubahkan hidup kami. Berjalan seturut kehendak, rencana, dan tujuan-Mu Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa kesalahan kami. Kami percaya hanya oleh kasih karunia, darah, pengorbanan Tuhan Yesus. Kami diampuni, kami dikuduskan, kami dibenarkan, kami disempurnakan. Untuk kami hidup dalam kekudusan kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Roh Kudus, tuntun kami, mampukan kami untuk kami mendengarkan, melakukan, merenungkan kebenaran firman Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kita katakan amin. Shalom saudara, mari silahkan duduk. Hari ini kita akan belajar dari kitab Kolose pasal yang ke-3, ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-17. 17 ayat, tetapi kita akan lihat seberapa banyak kita akan selesai hari ini. Kolose pasal yang ke-3, kita lihat dulu dari ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-4. Kolose pasal yang ke-3, ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-4. Kita baca bersama-sama. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Amin. Mari kita lihat Kolose pasal yang kedua ayat 13, karena ini enggak terpisahkan saudara.
Karena firman Tuhan katakan kamu sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Katakan dengan iman, taruh tangan kirimu di dada, katakan sama saya bersama-sama. Saya sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Amin. Mari kita lihat Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-13. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu, dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Jadi kita seharusnya mati oleh karena pelanggaran kita. Tetapi kita dihidupkan. Kalau dahulu mati, sekarang dihidupkan, artinya apa? Dibangkitkan. Amin. Bersama dengan Kristus. Bagaimana kita dihidupkan? Pelanggaran kita diampuni. Ayat yang ke-14, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Jadi dibangkitkan, kebangkitan juga bicara kemenangan. Amin. Mari kita lihat lagi Kolose pasal yang ketiga, dan Paulus menulis begini, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus. Kenapa ditulis kata Kristus? Kristus adalah Mesias, Kristus adalah Raja yang diurapi. Mari kita renungkan ketika kita membaca firman Tuhan ini, kalau secara biblika, kita renungkan bagaimana konteks Paulus ketika menyampaikan surat ini kepada jemaat di Kolose. Bagaimana situasi sosial budayanya, bagaimana keadaan jemaat di Kolose pada saat itu. Yang terjadi pada saat itu adalah pemerintahan Yunani Romawi atau Greko-Roman. Pada zaman Greko-Roman, penjajahan Romawi pada saat itu terjadi, yang terjadi adalah bahwa rakyat itu yang harus memberi kepada kaisar, betul? Rakyat itu yang mengabadikan nama raja, nama kaisar di pilar, di gedung, di makam, di gerbang, semua ada nama-nama kaisar, dan rakyat yang membuatnya buat kaisar. Jadi pada zaman itu raja menggunakan rakyatnya, memanfaatkan rakyatnya untuk kepentingannya. Tetapi berbeda dengan Kristus. Amin. Jadi Paulus mau kasih gambaran, Paulus mau kasih perbandingan, apa yang kamu alami sekarang, hai jemaat di Kolose, kaisar yang memanfaatkan kamu, kaisar yang menggunakan kamu, kamu yang harus bayar kepada kaisar, kamu yang harus kasih kepada kaisar, tetapi Kristus yang kasih kepada kamu. Kristus, Raja yang di atas segala raja, bahkan memberi nyawanya kepada kamu. Kristus yang adalah Raja di atas segala raja, berkorban bagi kamu. Bukan rakyat yang berkorban bagi raja, tapi raja yang berkorban bagi kaisar. Jadi itu sebabnya saudara semakin mengerti kekayaan firman Tuhan. Kenapa Paulus pakai kata Kristus, enggak pakai kata Yesus, walaupun sama Yesus Kristus. Paulus mau menggambarkan, Paulus mau menyampaikan kepada jemaat di Kolose supaya saudara dan saya juga hari ini bisa dapat timeless truth-nya, kebenaran yang tidak pernah lekang oleh waktu. Apa pesannya? Satu kata demi satu kata. Dibangkitkan bersama dengan Kristus. Katakan sama saya, bersama. Luar biasa kasih Tuhan Yesus. Dia Raja di atas segala raja. Tuhan gak mau dibedakan dengan kita. Amin. Tuhan gak mau kita ngalami pembedaan. Amin. Dia Raja di atas segala raja, kita adalah dijadikan anak-anaknya. Supaya apa? Kita ngalami bersama dengan Kristus. Dan ini satu kesatuan yang gak bisa dipisahkan. Amin. Dari yang pertama tadi aja, Kristus, dia Raja di atas segala raja. Sementara yang dialami oleh rakyat Kolose pada saat itu, mereka harus ngasih ke kaisar, mereka harus mengabdi, mereka harus buat mengabadikan nama kaisar untuk kepentingannya, yang namanya yang diagungkan kaisar, tetapi Yesus berbeda.
Kristus Tuhan kita justru yang berkorban buat saudara dan saya. Amin. Mari kita lihat lagi di sana, ayat yang ke-1. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus. Dibangkitkan bersama dengan Kristus artinya apa? Duduk di sebelah kanan Allah. Amin. Di sana dikatakan bahwa apa? Carilah perkara yang ada di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Apa artinya? Dijamin kemenangan, ada backup, ada pembela kamu, ada yang menghibur kamu, ada raja yang menang, yang menyertai, menemani, dan menjadikanmu sahabat. Bersama dengan Kristus. Katakan sama saya, bersama dengan Kristus. Ini bicara dua konsep. Yang pertama, tubuh dengan kepala. Di banyak bagian surat Paulus, dia menyatakan bahwa kita adalah tubuh Kristus. Dan Yesus adalah kepala. Di sini mau diartikan bahwa berbeda dengan sistem dunia. Kalau sistem dunia, baik secara tubuh badan maupun secara organisasi, ataupun secara negara. Kalau sistem dunia, tubuh yang menyokong kepala, betul? Tubuh yang menopang kepala, betul? Kalau di dalam sistem organisasi, yang dapat kredit itu, yang terkenal itu adalah kepalanya, bukan tubuhnya. Yang tampil di depan itu ketuanya, kepalanya. Anggota staf di bawah nggak ada tempat buat tampil, betul? Jadi tubuh yang menyokong kepala. Tetapi berbeda dengan Tuhan Yesus. Yesus yang adalah kepala, dia menopang tubuh, dia menyokong tubuh, dia memberi kekuatan kepada tubuh, yaitu kita. Katakan amin. Amin. Jadi konsep tubuh di sini berbeda dengan konsep dunia. Kepala yang menopang kita. Kalau konsep dunia, kepala menguasai tubuh, betul? Tubuh dikuasai, tetapi kalau di dalam Kristus, bersama dengan Kristus, tubuh itu dicintai, dikasihi oleh kepalanya. Katakan amin. Yang kedua, bersama dengan Kristus bicara konsep mempelai. Amin. Artinya apa? Bahwa Tuhan Yesus jaga kita, topang kita, sertai kita. Bersama dengan Kristus, menjadi mempelai Kristus. Kalau kita menyadari bahwa kita dijadikan mempelai Kristus, maka sudah sewajarnya. Sebagaimana orang hidup dalam pernikahan, menjaga kekudusan, menjaga integritas, tidak selingkuh, betul? Kalau kita sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, kita dijadikan mempelai Kristus, sudah sewajarnya saudara dan saya enggak selingkuh dengan dunia. Bukan lagi cara hidupnya duniawi. Mari kita lihat ayat yang kelima. Bagaimana cara hidup yang duniawi itu? Dan ayat yang ke-6. Kita baca sampai ayat yang ke-7 dan 8. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Itu dahulu, tetapi sekarang kita telah mati dan telah hidup dan telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Bukan lagi yang dulu. Tetapi sekarang, katakan sama saya, tetapi sekarang. Buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Amin. Jadi sebagai mempelai Kristus, sudah sewajarnya saudara dan saya hidup dalam kekudusan. Kalau diibaratkan dalam pernikahan, tidak ada perselingkuhan dengan orang lain. Artinya apa? Tidak selingkuh dengan dunia. Tidak hidup lagi secara duniawi. Cara kita hidup adalah sesuai dengan ketentuan kerajaan sorga. Yaitu apa? Fokus kepada perkara yang di atas.
matikan apa yang duniawi. Amin. Mari kita lihat ayat yang ke-1 kembali. Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-1. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Kenapa pakai kata cari? Kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Karena ketika kita dibangkitkan, artinya apa? Kita dilahirbarukan menjadi warga kerajaan sorga. Dahulu kita hidup secara dunia. Dahulu kita hidup duniawi. Tetapi kita telah mati oleh pelanggaran kita dan dihidupkan bersama dengan Kristus. Amin. Jadi ketika kita diselamatkan, ketika kita dihidupkan, dibangkitkan bersama dengan Kristus, didudukan bersama dengan Kristus, maka perkara-perkara yang di atas ini adalah sesuatu yang baru buat saudara dan saya. Betul? Perkara-perkara yang di atas ini adalah hal-hal yang baru dalam hidup kita. Itu sebabnya firman Tuhan katakan carilah. Dan kata carilah di sini menggunakan kalimat perintah aktif, bukan pasif. Ya nunggu aja deh, dengar khotbah, dengar pujian, dengar kesaksian, didoakan sajalah, tunggu aja nanti firman Tuhan nyampe. Puji Tuhan, itu baik. Tapi yang Tuhan Yesus mau, Bapak Ibu Saudara adalah carilah. Artinya apa? Aktif. Kalau saudara ketinggalan handphone saudara, atau saudara sedang kehilangan handphone saudara, apakah saudara hanya duduk aja ntar handphonenya jalan sendiri nyamperin? Enggak. Ketika saudara mencari, carilah, saudara aktif, betul? Sampai ketemu. Demikian juga, Tuhan mau, carilah perkara yang di atas. Walaupun memang anugerah Tuhan Yesus, Tuhan kasih firman-Nya, Tuhan sampaikan firman-Nya. Ketika kita diam pun, Tuhan selalu menyatakan kasih-Nya, kebenaran-Nya buat saudara dan saya. Tetapi yang Tuhan mau, kalau engkau menyadari, engkau telah dibangkitkan bersama dengan Kristus, cari aktif, katakan amin. Renungkan, praktekkan, pikirkan, evaluasi. Amin. Jadi bukan sekedar pasif, ya ntar juga ada pendeta yang khotbahin, tetapi setiap hari cari, renungkan firman Tuhan, aktif. Kenapa? Karena perkara-perkara di atas ini adalah hal yang baru buat saudara dan saya. Dan kalau saudara cari, saudara akan mendapatkan, katakan amin. Kalau saudara minta, saudara akan menerima. Kalau saudara ketuk, pintu akan dibukakan. Yang Tuhan mau adalah respon saudara dan saya. Mari kita lihat lagi kembali di sana. Carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada. Pikirkanlah, duduk di sebelah kanan Allah, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Pikirkan, jadi bukan hanya mencari tetapi memikirkan perkara yang di atas, jadi hiduplah sesuai dengan kebangkitanmu. Hal-hal yang di atas adalah hal di sebelah kanan Allah, Raja yang menang, hidup Kristus. Amin. Hidup Kristus adalah hidup kita. Jadi kita bukan lagi memikirkan mencari hal-hal yang duniawi, yang di bawah, yang bisa membuat kita mati. Seperti kata tadi, matikanlah segala sesuatu yang duniawi. Kenapa ada kata matikanlah, kenapa ada kata buanglah? Amin. Cara kita hidup, fokus yang di atas, matikan, kuburkan yang di bawah. Kita nggak bisa mematikan yang duniawi kalau kita nggak dipenuhi dulu dengan pikiran Kristus. Kita nggak bisa mematikan apa yang di bawah kalau kita nggak mencari lebih dulu dan dipenuhi oleh perkara yang di atas. Itu sebabnya Paulus diurapi Roh Kudus nggak langsung ngomong gini, matikan yang segala yang duniawi dalam hidupmu, buanglah itu. Enggak. Paulus diurapi Roh Kudus, kamu
mau nyampaikan pada saudara dan saya, kamu gak akan bisa melakukan itu dengan kekuatanmu kalau kamu gak mencari, menerima dulu, dipenuhi dulu oleh perkara yang di atas, yaitu hidupnya Kristus, kekudusannya, kasihnya, pengorbanannya, teladannya, kehendaknya, rencananya, kuasanya buat hidup saudara dan saya. Kamu perlu dipenuhi ini dulu. Ketika ini memenuhimu, baru kamu punya kekuatan untuk apa? Mematikan segala yang duniawi. Amin. Kita dikuatkan dulu oleh hal-hal yang di atas, baru kita bisa menang, baru kita bisa memerangi apa yang duniawi. Kita nggak bisa dengan pikiran kita sendiri, dengan kekuatan kita sendiri untuk menang atas apa yang duniawi. Saudara dan saya perlu dipenuhi dengan hal-hal yang di atas. Katakan amin. Kita perlu dipenuhi kekuatan dari tempat Maha Tinggi, Yesus Kristus Tuhan kita, yang telah membangkitkan kita. Kita harus diperlengkapi lebih dulu. Bahasa saya, kalau saudara sering dengar, kita dikasih modal lebih dulu. Amin. Diampuni, dibenarkan, dikasihi, diselamatkan, dan dimerdekakan. Jadi ketika kita dilahir barukan, ketika kita dibangkitkan bersama dengan Kristus, ini kabar baiknya, kita sudah dijadikan warga sorga. Amin. Warga sorga yang tinggal sementara di dunia, yang tinggal sementara di bumi. Itu sebabnya karena kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus, duduk di sebelah kanan Allah. Amin. Bukan nanti, sudah. Kita telah dibangkitkan bersama dengan Kristus, diselamatkan, dikasihi Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan yang raja di atas segala raja enggak mau dibedakan dengan kita dan enggak mau kita dibedain. Tuhan Yesus mau kita disamain dengan Dia. Katakan amin. Itu sebabnya apa yang sementara di bumi ini, apa yang sementara di dunia ini, jangan mengambil hatimu, jangan memenuhi hatimu. Jangan mengaburkan pikiranmu dari apa yang Tuhan mau, fokus kepada perkara surgawi. Benar kita masih perlu segala kebutuhan hidup dan sebagainya. Percayalah, Tuhan yang berkati, Tuhan yang pelihara. Semuanya itu Tuhan tambahkan. Katakan amin. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Mari kita lihat ayat yang ketiga. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Katakan sama saya, hidup saya tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Terjemahan bahasa Indonesia menggunakan kata tersembunyi. Tetapi kalau di dalam bahasa Yunaninya jelas pakai kata kerja pasif. Hidupmu disembunyikan bersama dengan Kristus di dalam Allah. Amin. Siapa yang menyembunyikan? Bapa di sorga. Kenapa disembunyikan? Tujuannya apa? Apa bentuknya disembunyikan? Mari kita lihat. Jadi ketika kita baca firman Tuhan, satu hal yang menolong saudara, walaupun saudara nggak ngerti, saudara nggak belajar teologi, saudara nggak belajar bahasa asli dan sebagainya, ketika saudara mencari perkara yang di atas, merenungkan firman Tuhan, mulailah dengan pertanyaan mengapa, 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 mengapa. Jadi ketika saudara baca firman Tuhan, jangan sekedar baca, udah pokoknya hari ini udah baca 2 ayat, hari ini udah baca 1 pasal. Tapi kalau kita merenungkan dan memikirkan dan mencari, ketika saudara baca firman Tuhan, tanya, kenapa? Kenapa pakai kata disembunyikan? Apa maksudnya disembunyikan? Dan saya percaya ketika saudara rindu mencari, Roh Kudus yang akan membuatmu menemukannya. Katakan amin. Jawaban dari Tuhan Yesus itu pasti sampai buat saudara. Amin. Mari kita lihat. Sebab kamu telah mati dan hidupmu disembunyikan bersama dengan Kristus di dalam Allah. Jadi kata disembunyikan di sana, kenapa sih disembunyikan? Apa sih yang disembunyikan? Kalau orang menyembunyikan apa sih? Logika aja. Kalau orang, apa sih yang disembunyikan oleh seseorang?
apa? Rahasia. Betul? Ada rahasia yang disembunyikan. Jadi kenapa rahasia? Karena firman Tuhan katakan dalam Kolose, ini masih kitab Kolose nih. Jadi nyambung. Kolose 3 nggak terlepas dari Kolose 2. Kolose pasal yang kedua, ayat yang kedua dan ketiga, kita buka di sana. Kolose pasal yang kedua, ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian. Ini kalau yang ngantuk langsung bangun, segala kekayaan. Segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah yaitu Kristus. Ayat yang ketiga. Sebab di dalam Dialah tersembunyi, disembunyikan segala harta hikmat dan pengetahuan. Jadi arti kata disembunyikan adalah kamu gak perlu lagi cari filsafat, ajaran, petunjuk lain. Karena sesungguhnya kebenarannya, rahasia yang sesungguhnya adalah di dalam Kristus. Explore hidupmu dengan Kristus. Cari perkara yang di atas kebenaran firman Tuhan. Yesus menyatakan dirinya buat saudara dan saya. Kamu telah disembunyikan bersama dengan Kristus. Dan di dalam Kristus tersembunyi harta segala, saya ngomongnya masih besar, segala kekayaan. Supaya saudara, kekayaan apa ini? Yaitu hikmat dan pengetahuan. Amin. Dan saudara dan saya gak akan pernah bisa hidup tanpa hikmat dari Tuhan. Itu adalah harta yang jauh lebih dari segala apapun. Amin. Jadi disembunyikan bersama dengan Kristus, kita bukan lagi untuk dibingungkan, dirusakkan oleh pandangan dunia, ajaran filsafat ini, ajaran filsafat itu. Pengajaran golongan ini, golongan itu. Yang perlu saudara lakukan adalah hikmat Kristus. Kebenaran firman-Nya. Seluruh petunjuk hidup kita ada di dalam firman-Nya. Amin. Yang kedua, disembunyikan bukan untuk disingkirkan. Disembunyikan bukan untuk ya udah jadi masuk kotak aja, enggak. Disembunyikan itu bukan untuk diasingkan, bukan untuk dibuang, tapi disembunyikan. Kenapa? Karena begitu berharganya, begitu bernilainya, betul? Kalau saudara punya emas berlian, bilang aja amin dulu. Apakah saudara taruh geletakan? Saudara pajang di lemari pajangan kaca gitu supaya orang bisa ngeliat, wih bling-bling ya, enggak, pasti saudara sembunyikan, betul? Kenapa? Karena berharga, karena bernilai. Saudara dan saya disembunyikan bersama dengan Kristus di dalam Allah, kenapa? Karena begitu berharga, begitu bernilai. Untuk apa? Untuk dinyatakan di masa depan, untuk dinyatakan pada zaman akhir, pada waktunya. Ketika Tuhan menyatakan dirinya dalam kemuliaan, saudara dan saya juga menyatakan diri bersama dengan Kristus. Katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Karena firman Tuhan katakan ayat yang keempat, apabila Kristus yang adalah hidup kita. Katakan sama saya, Tuhan Yesus hidup saya. Ya, seringkali bahkan kita gak ngerti sama hidup kita sendiri, betul? Jadi kalau saudara mau mengerti akan hidupmu, tentang hidupmu, kenali pribadi Kristus. Karena Kristus adalah hidup kita. Bagaimana kita bisa mengenal pribadi Kristus kalau kita gak baca firman-Nya? Kalau saudara yang rindu mengenal pribadi Kristus, saudara bisa memulai, bukan hanya ya, tetapi memulai dari Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Lalu saudara bisa kitab Roma, terus mulai Korintus dan sebagainya. Baru ke perjanjian lama, di sana Tuhan Yesus juga dinyatakan di dalam perjanjian lama. Kenali pribadi Kristus yang adalah hidup kita. Saudara dan saya disembunyikan untuk apa? Untuk dinyatakan pada waktunya di dalam kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Dan kata disembunyikan, saya belajari dalam kamus bahasa Yunani, BDAG. Kalau saudara kuliah teologi, saudara ngerti. Kata disembunyikan adalah to hide in a safe place.
Contohnya begini. Ketika saya taruh ini kan gampang patah, rapuh. Tapi ketika saya taruh di dalamnya, disembunyikan. Di dalam Allah. Dan Allah adalah Allah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin. Tidak yang dapat bisa menandingi kekuatan Allah. Yesus benteng hidup kita, tempat perlindungan kita, kota benteng kita. Amin. Perisai kita. Jadi kalau saudara dan saya ditaruh, disembunyikan bersama dengan Kristus di dalam Allah. Amin. Goncangan ada. Dunia sedang bergoncang. Karena dunia dikuasai oleh yang jahat. Tetapi kita telah mengalahkan dunia. Dengan apa? Iman kita. Karena Yesus telah mengalahkan dunia. Nah, ketika goncangan ada, hantaman ada, tekanan ada, persoalan ada, badai kehidupan ada. Kalau saudara menyadari hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah, you are fully protected. Kamu aman, terlindungi, sempurna di dalam Kristus. Katakan amin. Jadi jangan takut akan hidupmu. Jangan khawatir akan hidupmu. Jangan khawatir akan hari esok. Tantangan memang ada, masalah ada, gencetan ada, persoalan ada, pressure ada. Masalah yang kita nggak inginkan, yang kita nggak harapkan bisa muncul. Tapi kalau engkau menyadari, Tuhan Yesus terima kasih, I am hide it in the safe place. Aku telah disembunyikan di tempat yang aman, di dalam kekuatan Allah bersama dengan Kristus. Kenapa? Karena engkau begitu berharga buat Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau saudara dan saya disembunyikan bersama dengan Kristus di dalam Allah, ini saudara lihat apa? Sedotan. Tapi kita disembunyikan bersama dengan Kristus, menjadi satu dengan Kristus di dalam Allah. Gambarannya ini. Apa yang saudara lihat? Sedotan atau kotak tisu? Kotak tisu. Saudara nggak akan lihat sedotan lagi. Itu sebabnya jangan takut akan segala bentuk kegelapan, akan segala bentuk manifestasi iblis setan dan perbuatannya. Karena ketika roh-roh jahat melihat saudara dan saya, yang dia lihat adalah apa? Kristus. Kenapa? Karena hidupmu disembunyikan bersama dengan Kristus di dalam Allah. Katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Harusnya bukan saudara yang lari ngibrit. Bukan saudara yang gemeteran. Amin. Karena saudara penuh kemuliaan Tuhan. Mari kita lanjut. Ayat yang keempat. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, maka kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan dia dalam kemuliaan. Jadi ada pengharapan di masa depan. Ada pengharapan akan perkara yang di atas. Dan pengharapan ini yang memberi saudara dan saya kekuatan. Sementara kita mengalami situasi, keadaan, persoalan yang kita alami, pengharapan di dalam Kristus ini yang memberi kita kekuatan. Pengharapan di dalam Kristus ini yang memberi saudara dan saya keteguhan untuk tetap setia, untuk menantikan Tuhan, untuk tetap melangkah di dalam jalannya Tuhan. Amin. Ayat yang kelima kita baca di sana. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan. Kalau diterjemahkan kata percabulan ini pornografi, hubungan seksual yang tidak benar seturut kebenaran firman Tuhan. Karena hubungan seksual yang benar, yang kudus hanya ada di dalam pernikahan di dalam Kristus. Sebelum pernikahan, di luar pernikahan adalah perzinahan di mata Tuhan. Matikan apa yang duniawi ini. Pornografi, prostitusi, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Amin. Tuhan udah proteksi kita dari segala kuasa eksternal, dari segala yang jahat. Tapi bagian saudara dan saya yang telah dibangkitkan bersama dengan Kristus, kita masih hidup dalam tubuh. Amin.
Dan tubuh kita ini masih bisa digoda oleh dosa. Tubuh kita ini masih punya keinginan. Tubuh kita ini masih bisa buat dosa. Tetapi yang Tuhan mau, engkau menang atas tubuhmu. Katakan amin. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, matikanlah segala sesuatu yang duniawi. Yang adanya di mana? Di dalam internal. Karena kalau saudara lihat, segala percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, itu adanya di mana? Di internal, bukan eksternal. Yang Tuhan minta, matikan itu. Kenapa? Karena kalau saudara dan saya nggak mematikan itu, maka segala apa yang duniawi ini bisa mematikan hubunganmu dengan Tuhan, bisa mematikan kerohanianmu. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, matikan. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini. Jadi ada yang dimatikan, ada yang dibuang. Bukan berarti bahwa dosa ini lebih ringan daripada dosa yang itu. Enggak. Tuhan mau saudara dan saya bersih. Buanglah apa? Semuanya ini. Yaitu apa? Marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Ada terjemahan bahasa Inggris, New King James Version. Kolose 3:10, kita terus-menerus diperbaharui. The image of Him who created him. Amin. Jadi saudara dan saya semakin hari semakin disempurnakan, dibaharui. Untuk apa? Untuk image Kristus itu memenuhi kita. Amin. Tujuannya apa? Orang yang belum mengenal Tuhan Yesus bisa melihat Kristus dalam hidup kita. Saudara dan saya adalah ikonnya Kristus. Jakarta, nggak tahu zaman sekarang ya, tapi kalau dari zaman dulu yang dipajang itu ikonnya Monas, betul? Surabaya itu ada patung sura sama buaya, ikan sama buaya. Saya nggak tahu kalau kota-kota lain persisnya bagaimana. Tetapi yang dinamakan itu adalah ketika orang melihat hidup saudara dan saya yang telah dibangkitkan bersama dengan Kristus, dibaharui, saudara dan saya adalah ikon-ikonnya Kristus. Amin. Mari kita lihat kembali ayat yang ke-11. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi atau orang bersunat dan orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Nah, Paulus kembali lagi mau kasih tahu kepada jemaat di Kolose. Pada zaman itu ketika mereka hidup dalam budaya Romawi, mereka hidup dalam kasta. Ada kasta tuan, ada kasta hamba, ada kasta kaisar, ada kasta rakyat, ada kasta pejabat golongan tinggi, ada kasta golongan rendah. Dan ketika seorang rakyat itu dilahirkan menjadi rakyat, dia nggak bisa mengubah kastanya menjadi kasta seorang kaisar, nggak mungkin, betul? Bahkan kaisar itu sendiri pun nggak bisa ngangkat, nggak bisa ngubah kasta rakyat itu menjadi kaisar, nggak bisa. Jadi ketika jemaat di Kolose ini nerima, ngerti, tetapi Yesus lebih dari kaisar, raja di atas segala raja, mengubahkan saudara dan saya. Bahkan menjadikan kita bersama-sama dengan Dia. Tuhan membawa kita ini ke kastanya Tuhan. Amin. Dan itu adalah anugerah Tuhan Yesus Kristus. Kalau saudara menyadari kebenaran firman Tuhan ini sebagaimana jemaat di Kolose, karena konteks sosial budaya mereka ngerti, rakyat nggak bisa mungkin jadi kaisar. Kaisar pun nggak bisa nolong rakyat untuk naik kasta, tetapi Yesus Tuhan kita mengangkat kita dalam kemuliaannya. Kita akan semakin bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ayat yang ke-12. Ayat yang ke-11 di sana, makanya nggak ada lagi pembedaan di dalam Kristus. Kenapa? Bahkan Kristus pun nggak mau kita dibedakan. Bahkan Kristus pun nggak mau dibedakan dengan kita. Amin. Ayat yang ke-12. Karena itu, kita baca bersama-sama.
sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah apa? Belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Jadi Kolose itu terkenal sebagai penghasil wool. Jadi penghasil pakaian yang terbaik pada zaman itu. Makanya Paulus menggunakan bahasa orang Kolose, bahasa dagang sehari-hari, bahasa marketplace, bahasa kehidupan sehari-hari. Kalau pakaian itu apa? Kenakan, tanggalkan. Betul? Kenakan, tanggalkan. Dan beberapa waktu yang lalu saya sudah sampaikan, bahkan saya sudah tunjukkan, ketika kita menanggalkan dan mengenakan itu enggak sepotong-sepotong. Tetapi tuntas, betul? Ketika mengenakan enggak nyangkut cuma di tangan bajunya. Tapi tuntas. Ketika menanggalkan enggak ketinggalan, masih nyantel, enggak, tuntas. Jadi ketika kita menanggalkan duniawi, apa hal yang duniawi, tuntas. Enggak ada yang ketinggalan, saya masih bergumul di sini, tuntas. Dan ketika kita mengenakan apa yang Tuhan mau kita kenakan, perkara-perkara yang di atas kita praktekkan dalam kehidupan kita, tuntas. Yaitu apa? Di sana firman Tuhan katakan ayat yang ke-12 kembali, belas kasihan, kemurahan, kita baca bersama-sama, belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Pak, gimana bisa sabar Pak kalau ngadepin orang yang nyolotin? Lihat kalimat depannya, kamu adalah orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Tuhan Yesus mau saudara dan saya ingat terus identitas ini. Kamu adalah orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Kamu bukan sembarangan orang, kamu berbeda dan kamu dimampukan Tuhan. Amin. Untuk apa? Untuk bisa mengenakan ini. Saya selesaikan. Saya undang pemain musik memimpin pujian. Ayat 13 sampai 17. Jadi perkara yang di atas itu memperlengkapi kita untuk kita bisa mematikan apa yang duniawi, membuang segala apa yang kejahatan, segala marah, geram dan sebagainya, dan mengenakan apa yang baru yang dari Tuhan. Baik dalam sikap, perkataan, tindakan, perbuatan kita. Ayat 13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Ingat saudara dan saya, Bapak Ibu Saudara sudah dikasih modal duluan sama Tuhan untuk bisa melakukannya. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ayat 15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Terjemahan bahasa Indonesia katakan hendaklah, seperti suatu permohonan atau permintaan. Tapi kalau di dalam bahasa Yunaninya ini adalah satu kalimat perintah yang tegas untuk dilakukan. Sampai kapan? Sampai seterusnya. Hendaklah perkataan Kristus dengan segala kekayaannya diam di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Amin. Jadi perkataan kita juga dibaharui, diubahkan. Perkataan Kristus. Dan gimana kita bisa berkata dalam kekayaan perkataan Kristus kalau kita nggak renungkan firman Tuhan? Kalau kita nggak dengan sengaja cari firman Tuhan. Bapak Ibu, firman Tuhan itu lebih penting dari handphonemu. Kalau kamu ketinggalan handphonemu, kamu kehilangan handphonemu, kamu cari. Betapa pentingnya kamu cari firman Tuhan. Kita cari firman Tuhan setiap hari. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah mengubahkan saudara dan saya untuk ada dikaruniai kemuliaan Tuhan Yesus bersama dengan Kristus, dibangkitkan bersama dengan Kristus. Untuk saudara menang, kita adalah warga sorgawi yang tinggal sementara di dunia. Apa yang duniawi ini jangan merusakkanmu, jangan mengambil hatimu, jangan menipu hatimu, jangan menghilangkan fokusmu untuk tekun pada hari Tuhan menyatakan kemuliaannya. Hidupmu disembunyikan
bersama dengan Kristus. Karena engkau begitu berharga buat Tuhan. Amin. Ada rahasia hikmat pengetahuan Allah di dalam. Hidupmu disembunyikan bersama dengan Kristus. Untuk apa? Untuk dinyatakan pada hari Tuhan Yesus datang kembali. Untuk dimuliakan bersama Tuhan Yesus. Hidupmu disembunyikan bersama dengan Kristus di dalam Allah. Mungkin engkau sedang mengalami goncangan, persoalan, tantangan. Tetapi engkau aman di dalam kekuatan Allah. You are fully protected. Yang terakhir ayat ke-17 kita baca bersama-sama. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Segala yang kamu lakukan dengan perkataan perbuatan, fokusmu adalah Kristus. Kenapa? Karena kita nggak bisa lagi dipisahkan dengan Kristus. Kita sudah dijadikan bersama dengan Kristus. Kita adalah mempelai Kristus. Jangan selingkuh dengan dunia. Mari kita bangkit berdiri. Sedang bergumul dengan kebiasaan buruk, dengan dosa yang masih mengikat. Hari ini datang sama Tuhan dan bilang, Tuhan Yesus tolong saya, Tuhan Yesus ampuni saya. Engkau perlu kekuatan dari tempat maha tinggi. Engkau perlu perkara-perkara yang di atas yang memampukanmu untuk mematikan apa yang duniawi. Dosa itu merusakkan, saudara. Dosa itu ongkosnya sangat mahal. Bahkan sampai nyawanya Tuhan Yesus. Karena dosa itu ongkosnya sangat mahal. Tuhan gak mau engkau dirusakkan oleh dosa lagi. Tuhan memerdekakanmu, melepaskanmu dari belenggu dosa.
Untuk hidupmu bukan lagi jatuh bangun. Untuk hidupmu bukan lagi ketakutan. Untuk hidupmu bukan lagi untuk dalam penderitaan karena dosa. Tapi untuk mengalami kasih-Nya Tuhan. Untuk mengalami hubungan yang indah dengan Tuhan. Untuk mengalami damai sejahtera-Nya Tuhan. Untuk mengalami kebaikan-Nya Tuhan. Engkau dibangkitkan bersama dengan Kristus dengan tujuan untuk mengenal pribadinya lebih lagi. Hari ini datang sama Tuhan. Minta Tuhan tolong saya. Engkau adalah warga sorgawi. Engkau telah disembunyikan bersama dengan Kristus di dalam Allah. Karena hidupmu berharga, bernilai buat Allah. Yang harganya adalah nyawa anaknya. Untuk kau dinyatakan kemuliaan Tuhan pada waktunya bersama dengan Kristus dalam tubuh kemuliaan, di dalam kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Segala berkat di dalam dunia Tuhan kasih tambahan buat saudara. Tapi berkat yang utama, hubungan dengan Kristus, kemuliaan Kristus, kehidupan kekal. Angkat tanganmu dua-dua. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita yang berdaulat sepenuhnya di dalam setiap kehidupan kita. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus. Untuk pagi yang sungguh baik ini kami boleh menerima kekuatan yang baru. Firman-Mu yang sungguh menguatkan kami. Jadikan kami pelaku firman Tuhan Yesus. Biar kehidupan kami semakin hari semakin menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Dan kami datang juga membawa bersama kami yang terbaik untuk boleh memberkati pelayanan gereja kami Tiberias Indonesia. Tuhan berkati siapapun kami memberi, bahkan yang belum bisa memberi kami percaya yang kami kerjakan, yang kami lakukan, yang kami usahakan, semuanya dalam tangan Tuhan yang perkasa memberkati, menyertai, menyempurnakan, bahkan mencukupkan setiap kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Kami belajar memberi dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama kita boleh katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling terbaik bagi Tuhan. Silakan kembali duduk. Selamat berikan persembahan. Tuhan Yesus memberkati setiap saudara sekalian. Dan sampai kita berikan persembahan yang terbaik, kita akan pujian sama-sama. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Mengikuti Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikan
terima kasih buat setiap persembahan yang telah diberikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap saudara sekalian. Dan mari sama-sama saudara, kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Kristus di pagi hari ini. Boleh bangkit berdiri bersama-sama saudara. Angkat pujian, tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Mari kita angkat tubuh Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur buat kasih Bapa, buat kesetiaan Tuhan Yesus berkorban bagi kita untuk menyelamatkan kita dan menghidupkan kita bersama dengan Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja, dan buat karya Roh Kudus yang menyelamatkan kita. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami mengucap berkat. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang hancur, ditombak, ditikam di atas kayu salib. Tuhan Yesus mati dan bangkit untuk membangkitkan kami pada akhir zaman. Tuhan Yesus mengaruniakan kami keselamatan, hidup kekal di sorga bersama Tuhan Yesus sepanjang masa. Tuhan Yesus sangat mengasihi kami. Tubuh Tuhan Yesus rela berkorban hancur, memikul semua dosa kami, pelanggaran, kutuk dosa, hukuman dosa kami. Tubuh Tuhan Yesus rela hancur, berkorban, menanggung segala penyakit, penderitaan, kelemahan, kesesakan, kesengsaraan kami. Oleh tubuh Tuhan Yesus, tubuh jiwa roh kami disempurnakan. Tubuh kami sehat, tidak terkapar sakit, tidak terkapar di meja operasi, tidak kanker, tidak tumor, tidak terkapar di ruang ICU, tidak leukemia, tidak autoimun. Dalam nama Tuhan Yesus kami disembuhkan dan jiwa kami disegarkan, dikuatkan, dipulihkan oleh kekuatan Tuhan Yesus. Damai sejahtera, kelegaan, ketentraman, ketenangan, keamanan, dan juga sukacita Tuhan Yesus memenuhi hati kami. Dan roh kami dipenuhi Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Inilah tubuh Tuhan Yesus. Mari kita angkat darah Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Oleh darah Tuhan Yesus kami diampuni, kami dikuduskan, kami disucikan, kami dibenarkan, kami disempurnakan. Darah Tuhan Yesus, darah perjanjian yang baru dan yang kekal. Tuhan Yesus menebus kami menjadi milik kepunyaan Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Menjadi warga sorga untuk bersama keluarga kami berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Tuhan Yesus mengaruniakan kami punya rumah di bumi, punya rumah di sorga, dan hidup kami di bumi seperti di sorga. Oleh darah Tuhan Yesus kami telah dijadikan ciptaan yang baru, yang diciptakan kembali seturut gambar dan rupa Allah di dalam Tuhan Yesus, tak bercacat, tak bercela, kudus, benar, mulia, sempurna. Untuk kami hidup dalam pertobatan, untuk kami hidup dalam kekudusan. Kami telah dilepaskan dari dosa, untuk kami menang atas dosa, menang atas iblis setan dan perbuatannya.
dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberi kami kekuatan, keluarga kami, keluarga yang kudus, hidup kami, hidup yang kudus, pernikahan kami, pernikahan yang kudus, tidak ada perzinahan, tidak ada percabulan, di dalam rumah tangga kami tidak ada percekcokan, tidak ada perceraian, dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada orang ketiga, tidak ada perselingkuhan, tidak poligami, tidak poliandri. Di dalam rumah tangga kami, keluarga kami, ada kekudusan Tuhan Yesus, saling setia, saling mengasihi, saling mengampuni, saling sabar, saling kasih mula-mula. Dalam nama Tuhan Yesus, oleh darah bilur Tuhan Yesus, kami disembuhkan. Dari ujung rambut, ujung kaki, kami sehat sempurna. Jantung kami sehat, paru-paru kami sehat, tidak pneumonia, ginjal kami sehat, pankreas kami sehat, gula darah kami normal, insulin tubuh kami normal. Dalam nama Tuhan Yesus, lambung kami sehat, tidak GERD. Dalam nama Tuhan Yesus, liver empedu kami sehat, tidak ada batu. Pembuluh darah kami sehat, syaraf kami sehat, tidak ada yang terjepit, tidak ada yang tersumbat. Otak kami sehat, tidak stroke. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap sel tubuh kami sehat, tidak ada sel kanker, tidak ada sel tumor, tidak leukemia. Dalam nama Tuhan Yesus, darah kami sehat. Dalam nama Tuhan Yesus, panca indera kami sehat. Dalam nama Tuhan Yesus, hormon-hormon tubuh kami, imunitas tubuh kami sehat. Tulang-tulang sendi kami sehat. Oleh darah bilur Tuhan Yesus, kami disembuhkan. Kami ditolong Tuhan Yesus. Saudara masing-masing doa, apa yang menjadi doamu? Tuhan Yesus, kami berdoa buat Ibu Melissa bebas dari kistamium, sembuh dari kistamium. Pak Riksen, Ibu Anita juga diberkati. Tuhan Yesus punya keturunan. Demikian juga Pak Sintong, Ibu Naomi dikarunia Tuhan Yesus punya keturunan. Dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa, Ibu Mansia, Tuhan Yesus beri kekuatan, disembuhkan Tuhan Yesus, dipulihkan Tuhan Yesus, dan seluruh keluarganya Tuhan Yesus selamatkan. Kami juga berdoa buat Ibu Gembala Sidang kami, Ibu Pendeta Daniati Pariaji. Tuhan Yesus menjaga, melindungi, memberkati, panjang umur, sehat, damai sejahtera, sukacita, penuh hikmat Tuhan Yesus, dan menggembalakan domba-domba yang Tuhan Yesus karuniakan juga bersama keluarga dipagari, diberkati Tuhan Yesus. Kami doa Ibu Hana Hutapea, kista di hatinya sembuh sehat sempurna. Kami doa Pak Jerol, tumor di lambung dan di otak disembuhkan Tuhan Yesus Kristus. Pak Johan juga diberkati, disembuhkan Tuhan Yesus. Ibu Nunis juga disembuhkan Tuhan Yesus, bebas dari segala sel-sel tumor kanker dalam nama Tuhan Yesus. Organ-organ tubuhnya sehat sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami mengucap berkat. Tubuh darah Tuhan Yesus adalah roti hidup yang turun dari sorga. Tuhan Yesus memberkati kami lebih dari roti mana, lebih dari jubah baru, lebih dari kasut baru. Tuhan Yesus yang memelihara hidup kami. Tuhan Yesus gembala kami, takkan kekurangan kami. Tuhan Yesus yang mencukupkan segala yang kami perlukan. Tuhan Yesus yang menyediakan kebutuhan kami tepat pada waktunya. Tuhan Yesus yang memberkati kami, apa yang kami kerjakan, apa yang kami usahakan, dibuat Tuhan Yesus berhasil, beruntung, dan menjadi berkat Tuhan Yesus bagi banyak orang. Satu hari nanti kami menantikan Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan Yesus menggandeng kami, keluarga kami, masuk kerajaan sorga. Diam di rumah Tuhan Yesus sepanjang masa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Tuhan Yesus, terima kasih buat tubuh darah-Mu, buat pengorbananmu Tuhan Yesus, buat kesetiaanmu Tuhan Yesus yang menghidupi kami dan membangkitkan kami bersama dengan Engkau Tuhan Yesus. Dan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus yang membawa hidup kami tersembunyi, aman, terproteksi
bersama denganmu Tuhan Yesus di dalam Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami doa buat setiap tetes minyak zaitun, minyak urapan ini. Dengan iman hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya oleh kuasa Tuhan Yesus. Dengan iman yang tertuju pada pribadi Tuhan Yesus. Dan seturut kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Di mana minyak urapan dioleskan, dicurahkan, diteteskan. Berkat, mujizat, kasih kuasa, kemuliaan Tuhan Yesus dinyatakan. Dan Tuhan Yesus dipermuliakan. Mari sama-sama saudara kita mengucap syukur di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu, arahkan hatimu sama Tuhan Yesus. Kita mau katakan sama-sama, Engkau yang terlebih besar ya Tuhan. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Di dalamku selama-lamanya. Angkat kedua tangan. Tuhan Yesus menuntunmu senantiasa. Tuhan Yesus mengenyangkanmu bahkan di tanah yang kering sekalipun. Tuhan Yesus membaharui kekuatanmu. Dan Tuhan Yesus yang menjaga hidupmu dan keluargamu seperti taman yang diairi dengan baik. Dan kau akan menjadi seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Kasih yang sempurna, anugerah, berkat, damai sejahtera, sukacita, kesehatan, kepenuhan dari Bapa di sorga di dalam Tuhan Yesus memenuhi hidupmu. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertaimu. Dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menghiburmu, menolongmu, memimpinmu, menguatkanmu, meneguhkanmu sampai hari Tuhan Yesus datang kembali untuk memahkotai kita kekal di dalam kerajaan sorga. Sampai hari itu terjadi, sungguh terjadi dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus juga terjadi sepanjang hari hidupmu. Setiap hari engkau akan terheran-heran, tercengang-cengang, terpesona. Engkau sendiri akan melihat, menyaksikan, mengalami kasih kebaikan, kemurahan Tuhan Yesus Kristus. Kasih kebaikan Tuhan Yesus dinyatakan dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kita katakan, amin. Selamat hari Minggu.